الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين وزهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قال وما لأحد من البشر الوقوف على كل صفات الله تعالى ومن عرف حقيقة المعرفة وقصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا محالة. Kemudian kembali Al-Imam Ghazali, beliau menerangkan ujar sidin, dan tiada ada seorang pun daripada manusia yang mengetahui akan hakikat sifat-sifat Allah. Dan barang siapa mengetahui hakikat ma'rifah dan mengetahui singkat kurang ma'rifahnya daripada meliputi hakikat segala perkara, niscaya pastilah besar takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hamba, seorang manusia, apabila dia mengetahui tentang hakikat sifat-sifat Allah, dia tahu bagaimana sifat Allah Ta'ala itu. Dia mengetahui sifat Allah Ta'ala itu sangatlah mulia. Dia mengetahui sifat Allah Ta'ala itu sangatlah besar. Nah, orang yang mengetahui akan hakikat kebesaran, kehebatan, kemuliaan daripada sifat-sifat Allah, maka sangat besarlah di dalam hatinya itu takutan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tahu hakikat kebesaran sifat-sifat Allah, kemuliaan sifat-sifat Allah, tahunya itu besarlah takutnya di dalam hati terhadap Allah. Kenapa jadi kebanyakan orang itu kada besar takutnya terhadap Allah? Karena dia kada paham tentang hakikat daripada sifat-sifat Allah. Dia kada mengetahui besar dan mulianya sifat-sifat Allah, lalu di dalam hatinya itu sedikit rasa takut kepada Allah. Dan barang siapa mengetahui hakikat ma'rifah dan mengetahui kurang ma'rifahnya daripada meliputi hakikat segala perkara, dan itu pun menyebabkan besar takutnya di dalam hatinya kepada Allah. Inya tahu benar bahwasanya ma'rifahnya, pengenalannya terhadap rahasia-rahasia perkara Allah itu kurang. Inya merasa masih sedikit pengetahuannya terhadap Allah. Inya merasa masih banyak lagi belum terungkap, belum diketahui tentang rahasia-rahasia perkara Allah. Dan dia mengetahui bahwasanya ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu sangatlah dalam dan luas, sementara dia merasa hanya sedikit berisi ma'rifah. Maka besarlah takutnya itu di dalam hatinya kepada Allah.
Lalu dia berpikir di dalam hati, ya Allah, sangat besar rahasia segala perkara pian, sangat luar biasa segala perkara rahasia pian, dan sangat sedikit nang ulun ketahui tentang itu semua. Nah orang yang seperti itu, maka besarlah takutnya di dalam hati kepada Allah. Jadi orang yang sedikit takutan di hati dengan Allah Ta'ala itu, yaitu dia kadang mengetahui tentang hakikat ma'rifah. Dia kadang mengetahui betapa besar dan luasnya tentang ma'rifah itu. Dan dia kadang mengetahui tentang segala rahasia-rahasia perkara Allah. Kadang menyadari bahwasanya segala rahasia Allah Ta'ala itu sangatlah luas, dan dia sangat sedikit mengetahui tentang itu. Nah, jadi secara ringkas, kurangnya takut kita kepada Allah karena kita kadang merasa akan tentang kehebatan, keagungan, kemuliaan Allah. Kita sekadar tahu Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, tapi kita kadang mengetahui tentang kemahakuasaan Allah. Bagaimana tentang kemahakuasaan Allah? Itu kadang-kadang kita kadang merasakan itu. Kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, sementara kita kadang menyadari bahwa kebesaran dan keluasan tentang ilmunya Allah. Lalu di dalam hati kita ini kadang banyak takutan lawan Allah, karena kadang merasa tentang kehebatan ilmunya Allah, tentang kekuasaan dan kehebatan daripada Allah Ta'ala itu. Nah, jadi orang-orang yang merasa, orang-orang yang mengetahui, itulah orang-orang yang di dalam hatinya itu takut, sangat besar takutnya terhadap Allah. Jadi semakin kenal dengan Allah, maka semakin takutan dengan Allah. Semakin pinandu dengan Allah, berarti semakin tahu bahwa Allah Ta'ala itu hebat, bahwa Allah Ta'ala itu mulia. Lalu takutan benar, inya sadar bahwa Allah Ta'ala itu bisa membulak-bulakakan hati, membulak-bulikakan hati. Takutan benar, karena Allah itu kuasa membulak-balik hati, mengubah-ubah keadaan. Lalu besar takutnya di hati kepada Allah. Hari ini ya Allah ulun sehat, bisa pian balik esok ulun beri. Takutan di hati karena Allah Ta'ala itu bisa mengubah-ubah. Hari ini ulun banyak berisi duit, esok bisa hilang duit. Hari ini ulun banyak mendapat kunjungan keuntungan berdagang, mungkin esok bisa dirampok orang. Itu Allah yang mengubah-ubah keadaan segala perkara kita. Nah, orang yang menyadari tentang itu, tentang kehebatan Allah yang bisa mengubah-ubah keadaan, lalu dia takutan kepada Allah. Ya Allah, ulun takutan benar lawan pian, karena pian itu satu-satunya yang bisa mengubah-ubah keadaan daripada keadaan segala perkara. Timbul rasa takut. Nah, orang yang ada di dalam hatinya takut, itu merupakan tanda ciri orang yang beruntung, orang yang beruntung di sisi Allah. Maka ada rasa takutan, itu ciri orang yang celaka. Merasa aman, merasa nyaman, sudah aman. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, bahwasanya siksaan Tuhan terhadap mereka itu tiada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Jadi orang-orang yang mulia itu mereka kadang merasa aman tentang datangnya siksaan Allah Ta'ala itu. Mereka selalu takut kalau Allah Ta'ala itu menyiksa, takut kalau Allah itu mengubah yang asalnya rajin ibadah menjadi kulir beribadah,
Nang asalnya katuju ingat dengan Allah, sekarang kada ingat lagi lawan Tuhan. Nah itu sangat takutan. Fa ajhalun nas man aminahu min adzabillah. Maka paling kada pintar manusia, ujar Imam Ghazali, orang yang merasa aman dari siksaan Allah. Nah orang yang kada pintar sudah disebut. Orang yang paling bodoh yaitu manusia yang merasa aman dari siksa Allah. Artinya apa? Inya merasa selamat dah dirinya. Aku ni jadinya kada potongan disiksa Tuhan. Aku ni selamat sudah. Nah orang yang merasa aman seperti itu, itulah orang yang paling bodoh, ujar Imam Ghazali. Jadi jangan sampai kita ini merasa aman. Selalu ada di dalam hati takutan tentang besarnya siksaan Allah Ta'ala itu. Wa huwa yunadi bitahdzir minal amni, dan sedangkan dia menyerukan dengan berhati-hati daripada merasa aman dari siksaan Allah. Orang ini ketujuh memadahi orang, ikam jangan merasa aman dari siksaan Allah, padahal inya kada takutan lawan siksa Allah. Nah itu lebih kada pintar lagi, ujar Imam Ghazali, membawai orang supaya takutan di dalam hati dengan siksaan Allah, sementara dia nang membawai tadi kada merasa takutan dengan siksaan Allah. Nah itu lebih bodoh lagi, ujar Imam Ghazali. Nah jadi apabila kita nih kenapa jadi beribadah takutan dengan siksa Allah, nah itu termasuk untung sudah, termasuk untung. Takutan dengan siksaan Allah, apalagi takutan dengan Allahnya yang bisa mendatangkan siksaan itu. Orang yang kada beruntung, orang yang merasa aman. Seorang ninja kada betah masuk neraka, nah itu merasa aman. Padahal kita disuruh selalu dalam keadaan takut. Kalau Allah itu bisa murka. Walaula anna Allah lattafa bi'ibadihi al-'arifin, jikalau tiada bahwasanya Allah menyayangi akan hamba-hambanya yang ma'rifah, id rawaha qulubahum bi ruhir raja, karena Allah senangkan, Allah lapangkan akan hati-hati mereka dengan jiwa yang harap, jiwa yang pengharapan. La taraqat qulubuhum bin naril khawfi, pastilah terbakar hati-hati mereka daripada api ketakutan. Jadi ujar Imam Ghazali, seandainya Allah Ta'ala itu kada kasih sayang, seandainya Allah Ta'ala itu kada menyayangi orang-orang yang ma'rifah, seandainya aja Bang, cuma Allah sayang terhadap orang-orang yang ma'rifah, terhadap orang-orang yang soleh. Nah seandainya Allah kada sayang terhadap orang-orang yang ma'rifah, terhadap orang-orang yang soleh, niscaya pastilah hati-hati mereka itu terbakar daripada rasa takutan kepada Allah. Kenapa jadi hati wali-wali Allah Ta'ala itu kada terbakar, padahal hati mereka itu sangat takut kepada Allah. Allah kasih sayang terhadap mereka. Nah karena Allah itu menyayangi mereka, lalu hati mereka itu kada terbakar. Seandainya Allah itu kada sayang dengan mereka, habis hati-hati orang-orang yang ma'rifah itu terbakar. Kenapa jadi terbakar? Karena takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untung banget hubungan wali-wali Allah Ta'ala itu disayangi Tuhan, disayangi Tuhan. Cakanya Tuhan kada menyayangi, habis matian hubungan wali-wali Allah Ta'ala itu. Kenapa? Hati mereka itu terbakar lantaran takutan dengan Allah. Nah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Lalu sahabat ini mati, meninggal dunia. Lalu
diilangi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mengilangi, dilihat oleh Rasulullah, hatinya terbakar. Hati terbakar. Jadi ujar Rasulullah, ini laki-laki hatinya terbakar. Ini laki-laki mati lantaran hatinya terbakar. Kenapa jadi terbakar? Karena takutan benar dengan siksa api neraka. Karena saking takutannya dengan siksa api neraka, hati terbakar. Ini di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat itu ada yang mati lantaran takutan dengan api neraka sampai-sampai hatinya itu terbakar. Nah ini, jadi orang nang rasa takutnya itu besar di dalam hati menyebabkan bisa hatinya terbakar. Ada orang berkisah masalah neraka, lalu ia itu kepanasan hati, takutan luar biasa sehingga terbakar hatinya lalu meninggal dunia. Nah itu luar biasa, rasa takutnya itu luar biasa. Nah lalu Allah kasih sayang dengan orang-orang yang takut, dengan wali-wali Allah Ta'ala. Lalu bagaimanapun besar rasa takut mereka di dalam hati, Allah selamatkan hati mereka agar kada terbakar. Terbakar habis matian wali-wali. Hubungan wali itu berataan hati mereka itu takutan dengan Allah. Allah kada menyayangi lagi habis matian, habis kiamat. Kada ada lagi nang menyandang bala. Kiamat dunia dulu nang nyata. Jadi untung benar hubungan wali Allah Ta'ala itu dikasih sayangi oleh Allah, sehingga besarnya rasa takut di dalam hati mereka kadang menyebabkan hati mereka itu terbakar. Fa'asbabur raja rahmatun li khawasillah, maka sebab-sebab harap itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah jadi orang-orang yang hatinya ada pengharapan itu rahmat daripada Allah. Itu adalah kasih sayang daripada Allah. Timbul pengharapan di hati, ya Allah, ulun maharap kasih sayang pian, ulun maharap surga pian. Lalu timbul rajin beribadah. Nah itu rahmat daripada Allah. Timbul di hati sifat raja, bahasa kitanya raja itu mengharap supaya masuk surga. Ya Allah, belum berharap benar supaya masuk surga, lalu rajin beribadah. Nah itu ngarannya kasih sayang daripada Allah. Orang nang kada rajin beribadah atau orang nang kada pun beribadah, kada ditimbulakan Tuhan sifat pengharapan. Kada ada nang hendak masuk surga, kada ada nya. Kada ada kaganangan surga, kada ada juga. Dunia hati nang diurusnya. Masalah akhirat tuh kainanya mati ya selesai. Kada ada sifat pengharapan di hati. Maka orang yang diletakkan Allah Ta'ala besar pengharapannya di dalam hati, dia berharap ingin berjumpa dengan Allah. Luar biasa itu, pengharapan yang sangat tinggi. Dia berharap supaya mendapat kasih sayang keridhaan Allah di negeri akhirat. Nya kada mengharap masuk surga, nya kada mengharap supaya dapat banyak kenikmatan surga. Yang diharapnya adalah memandang zat Allah. Allah mengasih sayangi, dia bisa memandang keelokan zat Allah. Itu luar biasa kalau sudah seperti itu pengharapannya. Nah kita mengharap supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga. Nah itu sudah merupakan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Wa asbabul ghaflah rahmatun 'alal awamil khalqi min wajhin. Dan sebab-sebab lalai kada ingat dengan Allah itu menjadi rahmat bagi kebanyakan orang yang awam dari satu segi. Nah dari satu segi, di kampung kita ini misalnya anggaplah 100 penduduknya, anggap dan sehari ini.
Misalnya di Damsar ini 100. Lalu 100 tadi ada 25 orang nang inya itu selalu ingat dengan Allah sampai waktu sembahyang, rajin beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah rahmat yang sangat besar. Rahmat yang sangat besar. Nang 25 orang tadi itu adalah rahmat daripada Allah. Kenapa? Karena pengharapannya besar di hati. Lantaran pengharapannya itu besar di hati, lalu inya rajin beribadah. Lalu inya tepat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nang 25 tadi. Maka itu rahmat yang sangat besar. Nah, sekarang ada tertinggal 75 orang, 75 keluarga misalnya, 75 keluarga. Nah, ini bubuhan nang lalai-lalai. Sembahyang kadang-kadang sembahyangnya banyak, kada sembahyangnya. Ada nang kada sembahyang lalu hari raya dia sembahyang. Lalai sama sekali kalau Tuhan mengingat. Maghrib main dongnya. Nah, itu rahmat juga dari satu segi, ada banyak rahmatnya. Di mana keuntungannya orang-orang nang lalai ini? Nah, jadi keuntungannya yaitu ada satu segi keuntungannya orang-orang nang lalai. Nah, dengan sebab nang orang nang lalai tadi itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Contoh, ada orang pengantinan. Lalu pengantinan tadi kalaulah ada orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun sibuk nang kaya pengantinan, kawa sembahyangnya. Nah, sementara ada orang-orang yang kada kawa sembahyang, orang-orang yang kada ingat dengan Allah, menyiapkan nasi macam-macam masak yang ini sehingga inya kada ingat lawan Tuhan, sehingga inya kada sembahyang. Keuntungannya di mana? Nasi masak disiapkan, orang kau makanan. Nah, di situ keuntungannya. Seandainya ingat berataan sampai waktu sembahyangan berataan, siapa namanya makan nasi. Isuk pengantin orang letangan kipuh tukang sediakan ngadedet. Nah, lalu ada nang lalai. Lalai ini ada keuntungannya satu segi, merupakan satu rahmat, yaitu orang-orang kawa makanan. Lalai ngarannya itu. Orang sembahyang ada yang mencari uang, banyak itu sembahyangan bareng. Lalu nang mencari uang ini lalu berjual ini uang. Nah, itu rahmat bagi nang menukar. Seandainya inyane umat juga sembahyang, kada nang mencari uang. Nah, itu artinya satu rahmat, satu segi daripada rahmat. Orang-orang nang lalai itu ada aja tuh keuntungannya, yaitu tadi. Seandainya kita diingat berataan lawan Tuhan, hancur dunia. Kada ada lagi kehidupan dunia. Nah, jadi berkat orang nang lalai itu dunia kita ini terus berputar. Terus kehidupan berputar. Kenapa? Adanya orang nang lalai-lalai. Adanya orang nang kada sembahyang. Sembahyang berataan kada ada lagi nang maksiatnya, hancur dunia. Pokoknya apa yang diadakan oleh Allah di alam dunia ini ada hikmahnya, ada jadi hikmahnya bagi orang-orang yang mengetahuinya. Cuma tadi cuma satu segi tadi. Nah, satu segi. Idlau ushibal ghatahu, karena jikalau dibuka akan tutupan, la zahaqat an-nufusu wa nataqa wa taqatta'atil qulub min khawfi mulaqabil qulub. Niscaya hancur oleh jiwa-jiwa dan terputus oleh hati-hati dari ketakutan terhadap Allah yang membolak-balikan hati.
Jadi ujar Imam Ghazali, seandainya tutupan dibuka, rahasia-rahasia sifat-sifat Allah Ta'ala itu dibuka, dilihatkan, dirasakan lawan kita, maka awal kita ini bukan cuma terbakar, hati kita ini bukan cuma terbakar, hancur jadi abu. Seandainya rahasia-rahasia kebesaran Allah, rahasia-rahasia tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu dibukakan, dirasakan lawan kita, maka kita akan hancur jadi hamba. Jiwa raga kita ini tak putus-putus, terbelah-belah awak kita. Kenapa? Karena dahsyatnya, karena hebatnya daripada keagungan dan kemuliaan daripada sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Jadi secara ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Al-Imam Ghazali, kita diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati rasa takut yang membawa kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik